kita juga ada yang menyediakan satu platform Artisan Finder di mana ini untuk mempertemukan antara kreator dan klien. Jadi bisa dibayangkan ini model bisnis kita ini benar-benar bukan hanya tempat belanja, tapi menjadi sarana tempat belajar, menjadi networking community, dan yang paling penting terakhir kita bisa memberikan kesempatan orang untuk menghasilkan uang melalui DOS. Jadi ini menjadi satu kesatuan ekosistem yang kita bangun. PT Global Sukses Digital Tbk mengusung 3 strategi ekspansi bisnis di sepanjang tahun 2025. Dengan strategi tersebut, perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 11%. Emiten retail produk fotografi dan videografi PT Global Sukses Digital Tbk menargetkan kinerja yang lebih kuat pada tahun 2025 dengan mengusung 3 strategi utama. Ketiga strategi tersebut yakni ekspansi gerai, penguatan komunitas, dan percepatan digitalisasi. Direktur Utama Global Sukses Digital Tahir Matulatan dalam keterangannya menyampaikan, perseroan akan membuka 2 toko baru, yakni di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Semarang, Jawa Tengah. Langkah ini bertujuan memperluas jaringan distribusi dan perkuat basis reseller di daerah potensial. Sementara di sisi digital, emiten dengan kode saham DOS ini akan mengintegrasikan sistem omnichannel yang menyatukan pengalaman berbelanja online dan offline. Transformasi ini mencakup penyatuan layanan data, logistik, dan pengalaman pelanggan dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tahir menambahkan perseroan juga menaruh perhatian pada pengembangan komunitas melalui penyelenggaraan berbagai event kreatif dan edukatif, seperti Foto Olimpik serta festival film pendek. Dengan strategi ini, Global Sukses Digital membidik peningkatan pangsa pasar retail kamera digital hingga 33%, serta pertumbuhan penjualan sebesar 11% pada tahun 2025. Berbagai sumber untuk IDXtional. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi bisnis PT Global Sukses Digital Tbk pasca IPO, sudah hadir bersama saya di studio IDXtional dengan Bapak Tahir Matulatan. Beliau adalah Direktur Utama PT Global Sukses Digital Tbk. Ya, halo Pak Tahir, apa kabar? Hai Pras, baik. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Sehat selalu? Sehat, thank you. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa kita review terlebih dahulu ya, terkait dengan model bisnis dari inti sendiri perseroan, seperti apa sih core bisnis yang selama ini dilakukan oleh perseroan. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak. Kalau DOS itu adalah omnichannel retail dan distribusi di fotografi dan videografi. Ya, di sini kita menggabungkan antara offline store, e-commerce, dan juga distribusi. Tentunya ketiga faktor ini ditopang oleh ekosistem yang sudah kita bangun ya. Mungkin kita pengen menjadi satu ekosistem 360 ya untuk kebutuhan fotografi dan videografi. Di mana di situ kita ada seperti layanan jual seperti Camp Clinic, kita ada DOS School untuk media sarana buat orang pengen belajar fotografi dan videografi. Lalu kita ada B Film School untuk orang belajar film. Lalu kita juga ada menyediakan Downnet sebagai media digital dan juga production house. Lalu kita ada DOS Guava XR Studio juga di sini, yang dimana bisa dikatakan sebagai satu-satunya studio XR ya, berteknologi XR di Indonesia. Lalu terlepas daripada itu, kita juga ada yang menyediakan satu platform Artisan Finder di mana ini untuk mempertemukan antara kreator dan klien. Jadi bisa dibayangkan ini model bisnis kita ini benar-benar bukan hanya tempat belanja, tapi menjadi sarana tempat belajar, menjadi networking community, dan yang paling penting terakhir kita bisa memberikan kesempatan orang untuk menghasilkan uang melalui DOS. Jadi ini menjadi satu kesatuan ekosistem yang kita bangun. Itu dia, layanan dan berarti ekosistem yang lengkap lah kalau kita bicara begitu ya, dari core business dari perseroan. Nah, kalau kita bicara mengenai produk layanan utama begitu yang selama ini juga masih fokus dari perseroan, kemudian menjadi penopang juga nih terkait dengan kinerja perseroan di bagian yang mana? Tentunya
pastinya bisa dikatakan 95% masih datang dari product sales. Oke. Ya, Product sales ya, begitu ya. product sales. Jadi memang the whole revenue kita itu 95% itu masih datang dari product sales yang kita jual seperti kamera, lensa, dan aksesoris pendukung lainnya. Nah, bicara mengenai tren fotografi, sinematografi begitu ya. Nah, ini seperti apa sih kondisinya realnya sepanjang saat ini? Kan kita tahu minat masyarakat untuk foto-foto, membuat film pendek ini juga semakin tinggi seiring juga dengan era digital saat ini begitu. Kalau misalnya kita bicara minat fotografi dan videografi, saya bisa katakan sekarang itu malah meningkat. Oke. Ya, bisa dilihat ya berapa banyak orang-orang yang pengen membuat film pendek. Berapa banyak orang anak-anak muda sekarang yang pengen eksis di sosial media. Dan untuk eksis di sosial media apa yang kita butuhkan? Kita butuh foto, kita butuh video. Jadi permintaan ini tuh meningkat. Tinggal yang yang sekarang yang menjadi homework kita adalah tools apa yang mereka gunakan. Sekarang banyak orang yang memulai dari menggunakan smartphone. It's okay gitu loh. Itu malah bagus. Kebayang nggak jutaan orang memulai membuat foto dan video di umur dini untuk mendapatkan konten. Setelah kontennya mereka bagus dan membaik, mereka akan upgrade. Iya, betul. Mereka akan upgrade. Terus paling simpel mereka pertama akan update audio. Mereka butuh wireless microphone. Betul. Lalu setelah itu mereka butuh lighting. Yang terakhir ketika mereka sudah bisa commercialize yang lebih bagus, mereka akan upgrade ke kamera. Jadi kita punya peluang bisnis ke depan itu terus bertambah. Dan sekarang nih ya, kalau kita lihat ya, orang sudah menganggap bahwa bisnis visual itu udah sangat penting. Perusahaan mana yang tidak membutuhkan visual dalam mempromosikan produknya? Betul, Jadi ini market kita ini sangat-sangat besar. Tinggal edukasi yang lebih dan lebih. Berarti layanan kemudian produk yang dipasarkan DOS sendiri begitu bisa dikatakan bisa untuk entry level, kemudian intermediate bahkan sampai yang advance. Profesional, exactly. Jadi kayak sekarang nih ya, kalau kita lihat bertumbuhnya pertandingan sports yang makin banyak nih ya. Tahu nggak apa yang paling dibutuhkan? Live streaming. Nah, satu paket live streaming itu tidak murah gitu loh. Mereka membutuhkan yang pro, itu satu package itu paling murah sekitar 180 sampai 500 juta. Bahkan sampai miliaran gitu. Tergantung. Nah, itu dia. Kemudian DOS memilih menjadi perusahaan terbuka begitu ya, tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita akan bahas nanti lebih jauh latar belakangnya, kemudian bagaimana penggunaan dana hasil LPO-nya, apakah bisa menjadi penopang juga kinerja perseroan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan profil emiten. Dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PT Global Sukses Digital Tbk dengan kode emitennya DOSS atau DOS begitu ya. Kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya. Kemudian saham IPO-nya sekitar 450 juta saham baru atau setara 26,09% dari modal di setor penuh. Kemudian ini tanggal IPO-nya tahun 2024 lalu, tepatnya di tanggal 7 Agustus, dengan harga IPO sekitar Rp135 per saham, sementara dana hasil IPO yang diraih mencapai Rp60,75 miliar. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi penggunaan dana hasil IPO. Nah, ini untuk apa saja? Apakah berhasil menopang kinerja perseroan hingga mampu berdiri lebih jauh lagi hingga detik ini? Itu dia, kita akan cermati dari Rp60,75 miliar, di mana 72,6% untuk modal kerja guna mendukung kegiatan utama dan kegiatan operasional. Selanjutnya sisanya 27,4% adalah untuk belanja modal. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tahir Matulatan, Direktur Utama PT Global Sukses Digital Tbk. Nah, Pak Tahir, dengan beberapa info yang tadi sudah disampaikan, ini bicara mengenai IPO, ada raihan dana segar begitu yang diperoleh oleh perseroan. Nah, ini bagaimana perjalanannya Pak sejak IPO tahun lalu sampai dengan hari ini? So far untuk perjalanan daripada dari sejak IPO ke sekarang ini
all good ya, maksudnya semua sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke. Ya, mulai dari ekspansi DOS Megastore yang di Ratu Plaza yang seluas 3.000 meter tersebut, Oke. itu so far berjalan dengan baik. Lalu untuk investment lain yang kita taruh untuk digitalisasi operasional kita, untuk CRM dan e-commerce kita, itu semuanya on the track so far. Oke. Nah, kalau bicara mengenai dana-dana IPO tadi digunakan untuk apa saja? Mungkin tadi sudah disampaikan modal kerjanya 72,6%. Nah, ini kalau mungkin bisa dijelaskan lebih jauh untuk apa saja? Kalau misalnya kita berbicara modal kerja, tentunya di situ Jadi kita mulai dari persiapan stok barang ya. Oke. Jadi di sini itu kita benar-benar menggunakan sebagai modal kerja itu sebagai untuk persiapan stok barang. Jadi dan juga penambahan produk-produk baru untuk diversifikasi produk tentunya. Dan di sini juga tentunya ya mulai dari renovasi store dan juga rental dan lain-lain seperti itu. Oke, itu dia benefit-benefit yang dirasakan perseroan ya setelah IPO begitu di pasar modal sejauh ini, Pak. Sorry? Ya, kalau bicara mengenai manfaat benefit yang sudah dirasakan perseroan itu mungkin bisa disampaikan juga apakah perkembangannya bisa menjadi penopang kinerja begitu? Kalau misalnya manfaat setelah IPO tentunya satu ya kita mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi daripada brand-brand dari luar ya, brand principal, dan dengan begini itu bisa memudahkan kita untuk mendapatkan produk dan melakukan distribusi. Nah, dengan begini itu tentunya akan menopang kinerja kita menjadi lebih bagus ya. Dan tentunya dengan adanya modal kerja yang kita pakai, yang investment yang kita taruh di teknologi itu membuat operasional kita menjadi lebih efisien.